Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabina sta'in wa lamurtin batin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa qutatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berkaitan tentang naskah akademik perubahan undang-undang yang dengan judul perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berkaitan tentang tindak pidana korupsi. Yang untuk penyusun naskah akademik pada video kali ini dengan yang beranggotakan pertama Agnes Fernandasya, kedua Elsa Dwi Ayu Anini Andriani, ketiga Erima Surya, keempat Fatah Sinuri, kelima Florentina Sindina Happy, dan yang terakhir yaitu Kia Pramesti Asra. Naskah akademik rancangan undang-undang Komisi Tindak Pidana Korupsi dibuat atas pertimbangan meliputi yaitu mengarahkan ruang lingkup materi muatan terhadap arah dan jangkauan. Untuk jangkauannya itu yaitu meliputi kepada warga negara Indonesia, kedua lembaga negara terkait seperti KPK, yang ketiga yaitu berkaitan tentang warga negara asing. Penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang ini dibentuk dalam rangka penyempurnaan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK selaku pelaksana undang-undang tersebut menuai beberapa persoalan dalam penyelesaian tugasnya, sehingga perlu adanya perubahan undang-undang tersebut. Independensi KPK. Tujuan adanya independensi KPK sudah dijelaskan dalam UU KPK yang berisi meningkatnya tipikor yang tidak terkendali akan membawa bencana yang tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional, tapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan diubahnya isi pasal 3 UU KPK, Dewan Pengawas dapat melakukan intervensi kepada kinerja KPK, yang dimana ini dapat menghilangkan sifat independennya. Dengan penghilangan keistimewaan KPK, maka dalam melakukan tugas dan wewenangnya, semua harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Padahal dalam independensi KPK hanya memiliki sistem kerja sendiri yang mandiri tanpa campur tangan pihak lain. Sistem ini merupakan sikap independen KPK untuk menjaga kemurnian dan keaslian dari hasil penyidikannya. Maka dari itu, dengan adanya pengangkatan Dewan Pengawas yang justru hanya dapat memperhambat kerja KPK, serta diubahnya isi pasal 3 UU KPK yang awalnya KPK memiliki sifat independensi yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, diubah dalam revisi UU KPK yang sangatlah bertolak belakang. Sehingga independensi tidaklah mutlak karena masih adanya koordinasi dengan lembaga lain, apalagi dalam hal penyidikan serta dimasukkannya KPK di bawah kewenangan lembaga eksekutif. Materi yang kedua yaitu kepegawaian KPK. Ketentuan mengenai pegawai KPK diatur di dalam bab 2 tentang pegawai komisi dari mulai pasal 2 sampai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintahan Nomor 63 Tahun 2005. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah warga negara Indonesia yang dikarenakan kompetensinya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas A. Pegawai tetap. Pegawai tetap yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 63 Tahun 2005 adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. B. Pegawai negeri yang dipekerjakan. Pegawai negeri yang dipekerjakan terdapat pada pasal 3 huruf B Peraturan Pemerintahan Nomor 63 Tahun 2005 adalah
pegawai negeri yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. C. Pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang sudah memenuhi syarat yang telah dibuat dan berhubungan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu sesuai dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, yang selanjutnya ada proses penegakan KPK. Ada penyidik, penyelidikan, penggeledahan, dan juga penyadapan. Pasca diterbitkannya UU nomor 19 tahun 2019, kewenangan penyidik dan penyelidik harus mendapatkan campur tangan dari keberadaan Dewan Pengawas KPK. Ketentuan mengenali izin tertulis Dewan Pengawas terkait penyedapan diatur dalam pasal 12B ayat 1 UU KPK. Sedangkan izin terkait penggeledahan, penyitaan, penyidikan diatur dalam pasal 47 ayat 1 UU KPK. Di sini menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik, penggeledahan, dan juga penyadapan dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan hanya atas dasar izin tertulis dari Dewan Pengawas. Jika belum ada izin dari Dewan Pengawas, maka penyidik tidak boleh melakukan penyidikan. Dalam hal tersebut, Dewan Pengawas malah justru memperhambat kinerja dari penyidik dan penyelidik. Karena dalam menjalankan tugas penyidik harus dulu mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Maka dalam menyelesaikan masalah tersebut, para penyidik dan penyelidik tidak harus mendapat izin dari Dewan Pengawas, melainkan penyidik hanya perlu memberitahukan kepada pengadilan negeri. Sedangkan penyadapan dan penggeledahan tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas, namun penggeledahan dan penyadapan hanya perlu memberitahukan kepada pimpinan KPK, tidak perlu izin dari Dewan Pengawas. Penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan oleh KPK merupakan bagian dari upaya pro justisia. Sedangkan Dewan Pengawas tidak termasuk aparat penegak hukum, maka ketentuan izin dari Dewan Pengawas KPK dinilai kurang tepat. Selanjutnya, kedudukan Dewan Pengawas KPK. Keberadaan Dewan Pengawas KPK melalui revisi Undang-Undang KPK menjadi polemik karena menimbulkan problematika dan dianggap sebagai pihak yang dapat melemahkan atau mengurangi ruang gerak dari suatu KPK, khususnya dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Salah satunya dalam pasal 37B ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang seharusnya dimiliki oleh aparat penegak hukum. Dalam pasal tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas pada akhirnya melemahkan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, karena jika suatu saat Dewan Pengawas tidak memberikan izin tersebut akan menimbulkan hambatan terhadap tindakan yang seharusnya dapat dilakukan oleh KPK, yaitu dapat mempersempit ruang KPK dan memperpanjang birokrasi yang dapat mengakibatkan proses tersebut menjadi berlarut-larut. Sehingga dari proses yang berlarut-larut ini berpotensi memunculkan adanya kebocoran informasi mulai dari tahap izin penyadapan yang seharusnya masih dirahasiakan hingga hasil penyadapan tersebut. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut seharusnya tidak perlu adanya Dewan Pengawas karena selama ini KPK sudah melaksanakan tugasnya untuk memberantas korupsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Karena itu sangat direkomendasikan bahwa sesungguhnya tidak perlu dibentuk Dewan Pengawas KPK atau dalam artian dikembalikan seperti semula. Selain itu, urgensi pembentukan Dewan Pengawas KPK sebagaimana termaktub dalam pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK sesungguhnya tidak perlu dan tidak urgen, malah justru melemahkan dan membatasi ruang gerak KPK dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Karena itu, sebaiknya pasal yang menyangkut perizinan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebaiknya dicabut. Masa jabatan pemimpin KPK. Terkait masa jabatan pemimpin KPK, dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan bahwa masa jabatan pemimpin KPK adalah 4 tahun. Tetapi yang menjadi masalah adalah pada saat pemimpin KPK harus berhenti dari jabatannya karena suatu hal tertentu. Maka, masa jabatan pengganti akan meneruskan masa jabatan pemimpin sebelumnya atau tetap 4 tahun.
dalam menyelesaikan masalah tersebut, sebaiknya masa jabatan pengganti pemimpin KPK adalah kembali sesuai dengan ketentuan, yakni 4 tahun. Karena jika dilihat dari aspek kemanfaatan dan keadilan, masa jabatan 4 tahun untuk pengganti sudah sesuai. Apabila meneruskan masa jabatan, maka dianggap tidak adil dan kontribusi dari pengganti tersebut tidak tersampaikan seluruhnya atau tidak maksimal karena singkatnya masa jabatan. Selain itu, dalam proses pemilihan dan pengangkatan pemimpin KPK diperlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga jika masa jabatannya hanya meneruskan sebelumnya, maka dianggap tidak seimbang. Kemudian adalah larangan bagi pemimpin KPK untuk mengundurkan diri. Sebagai lembaga yang independen, KPK perlu sebuah aturan yang mengatur tentang pengunduran diri pemimpin KPK yang bertujuan untuk menduduki jabatan publik lain. Hal ini dirasa perlu karena jika pemimpin berniat untuk menduduki jabatan lain, maka akan berpengaruh terhadap penegakan hukum, juga berpengaruh kepada kinerja pemimpin tersebut. Agar tercapai kesempurnaan dalam kinerja KPK dan penegakan hukum tetap berjalan dengan semestinya, maka dalam rancangan undang-undang ini akan diatur terkait pimpinan KPK yang mengundurkan diri dalam rangka untuk menduduki jabatan publik lain. Pengaturan ini dimaknai bahwa larangan berlaku sejak pengajuan pengunduran diri hingga 5 tahun mendatang untuk tidak diperbolehkan menduduki jabatan publik lain. Materi muatan selanjutnya yakni perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor yang terjadi pada tindak pidana korupsi merupakan bagian serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dikarenakan saksi dalam perkara korupsi dianggap sebagai partisipasi masyarakat guna untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi yang dinilai sangat merugikan negara, yang sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dalam hal ini. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mau atau masih enggan dalam menjadi saksi dengan alasan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas, terlebih pada saksi pelapor suatu tindak pidana korupsi. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 15 yang menyebut kewajiban KPK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Tetapi pemberian perlindungan ini dinilai terbatas yang hanya memberikan jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau suatu penggantian identitas dari pelapor atau melakukan suatu evakuasi yang termasuk perlindungan hukum. Padahal, apabila berbicara mengenai perlindungan bagi saksi atau pelapor, tidak hanya sebatas pada bentuk perlindungan-perlindungan tersebut saja. Namun, perlindungan yang harus diberikan kepada saksi atau pelapor adalah perlindungan secara menyeluruh. Perlindungan yang diberikan tidak hanya diberikan kepada saksi atau pelapor, namun juga pada pihak lain yang berkaitan, seperti keluarga saksi, orang-orang terdekat, dan lain sebagainya. Seorang saksi memang sudah selayaknya untuk harus dilindungi, mencakup seorang pelapor atau pengadu, atau saksi sebagai korban, bukan korban, maupun saksi ahli. Untuk permasalahan yang terakhir yaitu pidana korupsi. Pidana korupsi telah termuat dalam Perma nomor 1 tahun 2020 pasal 6 dan pasal 7. Namun dalam pasal 30 belum ada pengaturan tentang pidana korupsi. Permasalahan pada pidana korupsi kali ini yaitu tentang pengkhususan penjara bagi tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi diberikan sel khusus dan lapas yang khusus, sehingga tidak membuat pejabat yang korup tidak memiliki efek jera. Untuk penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu para pejabat yang melakukan korupsi diletakkan dalam lembaga permasyarakatan atau lapas dan sel yang sama antara pidana korupsi dan kasus pidana yang lain. Sekian video dari kelompok kami, semoga dapat dipahami atas penjelasannya tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.